Gibran dalam bahasa Arab manusia pintar, cari muka. Siapa yang mau kita bantai ini? Solo atau Medan? Tenang, semua lubuk ini. Jangan berebut. Teman-teman, terima kasih aku udah diundang ke acara ini. Jujur, aku mau ngasih tahu temanya dulu sama kalian. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Kuulangi ya. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Maksudku kenapa ditekankan pemimpin mudanya gitu? Seolah-olah sombong kali. Padahal tanpa Pak Jokowi orang ini dua nggak bisa mimpin. Bayaranku di sini gope ya. Nah, nanti sampaikan sama mamaku ya, wih. Maksudku tanpa Pak Jokowi orang ini dua abang-abang biasa, serius. Ya aku pun kalau jadi anak Pak Jokowi aku bisa jadi polisi, bisa ngechat cewek aku, halo dek mau nggak jadi bayangkarinya abang. Oke, kita mulai dari Pak Bobi Wali Kota Medan. Angkat tangan Pak, kalau dipanggil angkat tangan. Kita ulangi ya, ini kita briefing ya. Oke, kita mulai dari Pak Bobi Wali Kota Medan. Enggak, dengarkan nyawa. Pak, kalau aku bilang Pak Bobi Wali Kota Medan, angkat tangan ya. Enggak, aduh, mati nih kayaknya. Oke, kita mulai dari yang pertama, Pak Bobi Wali Kota Medan. Nurut ya. Teman-teman, roasting itu sebenarnya membongkar aib. Jujur, aib Pak Bobi ini nggak ada. Jago kali dia nutupi media. Gimana Pak, rocker kita? Aku yang duduk di sana, Bapak yang lucu sini. Tapi Bapak nggak lucu, kinerja Bapak yang lucu. Oke. Udah loh, kalian ketawa keras, aku jantungan. Udahlah, aku mudah ditandai orang. Mas Gibran dalam bahasa Arab manusia pintar, cari muka. Jadi kita udah tahu tujuan dia dari Solo ke Medan itu ngapain teman-teman? Ngumpulkan suara. Maksudnya gitu ya. Don juga. Wih, jangan ketawa keras sekali kau, wih. Tapi teman-teman, satu fakta yang menurutku membanggakan, Mas Gibran itu cuma nge-follow satu orang di sosial medianya. Bisa kalian cek. Bahkan Pak Jokowi pun nggak didengarkan suara rakyat ya. Bahkan Pak Jokowi pun nggak di-follow. Bahkan Pak Bobi pun nggak di-follow. Pak Bobi pun nggak nge-follow. Kayaknya orang ini dua sama-sama nggak. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini ya kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam akal sehat. Ya teman-teman, dalam cuplikan video ini kita melihat bagaimana ya seorang komedi ya sambil mengkritik ya wakil presiden atau Gibran Raka Buming Raka pada waktu itu, karena pada acara itu dihadiri oleh Gibran pada momen tersebut. Nah, kita lihat langsung bagaimana komentar para netizen ya dalam video ini. Jadi wakil presiden pun bisa ya, kalau anak presiden juga
jadi wali kota kena deh di acara anak mantu ini. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa rakyat sudah tidak percaya sama hukum, ya. Masuk mau bacakan putusan, tahu-tahu ya nervous, perut mules, dilarikan ke IGD sampai nggak bisa membacakan putusan, takut penguasa emang tersandung korupsi juga. Hakim sudah waktunya mengeluarkan putusan yang adil, ya, bijaksana, dan juga ya jangan takut dengan penguasa, ya, takutlah kepada rakyat adalah dan juga kepada Tuhan. Nah, jadi presiden dan anak juga ya jadi bulan-bulanan oleh rakyat. Ya, lihat berarti luar biasa ya, berani jujur di depan orang dan juga omongkan adalah sebenarnya. Kita melihat ya para komedi ini ya lucu, tapi memang ada benarnya juga. MA, MK, KPU, KPK, dan lembaga negara lain milik Jokowi dan kroni-kroninya ya mustahil ya berhasil ya bobrok negeri ini. Bapak Prabowo juga presiden terpilih, ya jangan melanjutkan bobroknya Pak Jokowi di negeri ini. Indonesia bukan hanya Jawa, tapi dari Sabang sampai Merauke, ya Bapak Prabowo dan Gibran adalah ya suara rakyat, hak rakyat, ya dilecehkan oleh segelintir orang, maka rakyat siap untuk bertindak, ya. Nah, hanya satu, yaitu turun ke jalan, ya percuma menunggu keputusan patun, hasilnya juga tetap dibuat dinasti. Mana berani hakim untuk melakukan menindak, ya. Bukannya mau malu, malah ikutan ketawa, padahal itu kenyataan yang disampaikan oleh ya komedian ini, ya keturunan gak punya malu. Jadi jangan ya sampailah orang kayak gini ya memimpin negeri ini. Kacau sekali. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa putusan PT Unmah udah ya jelas ditunda jadi tanggal 24 Oktober, ya jadi tidak berpengaruh, tetap dilantik, ya harus ya agenda memakzulkan kecuali Fufufafa terbukti ya pelanggaran etika berat, diajukan ke DPR RI, ke MPR RI agar ya pelantikan dilaksanakan tanpa wakil presidennya. Nah, saya yakin ya Mas Gibran ya tidak terpengaruh dengan postingan tersebut, ya karena kelihatan gak paham, ya malah kelihatan bingung kenapa ada ketawa-ketawa. Nah, kalau Samsul tetap dilantik, ya itu tanda-tanda NKRI jadi amburadul, ya tidak mensejahterakan rakyat, tapi menyeserangkan rakyat, hancur negeri ini, ya. Nah, di sini dikatakan nyinyir sana sini, ya kayak nggak pernah salah ataupun punya dosa. Rakyat Medan pasti cerdas, ya pilih pemimpin yang berkapten, ya bukan karena ya ketrolan orang tuanya yang menjabat presiden Pak Edi Ramadhani, pilih ya tepat purnawirawan jenderal TNI. Teman-teman, kita melihat bahwa kita yakin ya mereka berdua nggak malu karena urat malu keluarga mereka sudah nggak ada lagi. Nggak usah sok ya komentar ya menghina merendahkan keluarga Pak Presiden Jokowi, keluarganya. Lalu dilanjutkan lagi bahwa betul-betul dan lucu, Indonesia udah mulai hilang malu, ya lihat apa para koruptor masih bisa ketawa ke TV, ya. Oke teman-teman, pas banget ya, manusia pinter-pinter cari muka, ya manusia nggak ada malunya, ya pedenya kelewatan. Kayak gitu kok mau jadi wakil presiden, mau dibawa kemana bangsa Indonesia ini nanti. Ya alhamdulillah memang masing-masing rakyat punya hak untuk menyampaikan ya sesuai dengan keahlian masing-masing. Ayo terus yang lain menyusul dah biar ya tidak semakin sombong-sombong. Ya jelas mengubah undang-undang tentang kenaikan usia, mengubah undang-undang tentang kenaikan usia yang memang belum ya menjadi penuhi syarat
Ya, kok baru sekarang masih saja nyengel? Saya punya firasat Pak Tun pasti tidak mengabulkan gugatan PDIP. Sandiwaranya itu memang citranya ada yang fiktif ya. Jadi terus Mas komedian hebat berani karena fakta-fakta jelas di depan mata ya. Terima kasih untuk semua para pakar-pakar. Hanya ini yang bisa kita lakukan sebagai rakyat kecil. Semoga rezim dinasti dan siapapun yang mendukung yang telah merusak kehidupan bagian ya rakyat di negeri ini ya dengan azab yang terpilih. Ya, salam merdeka bagi siapa saja yang ingin merdeka dari penjajahan bangsa asing maupun bangsa sendiri. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa ya, segala sesuatu ada masanya. Tuhan akan ya memelihara bangsa ini lebih ya. Bila ada yang menyakitimu ya, umatnya. Salam kepada Bapak Gibran, Wakil Presiden terpilih. Semoga sehat selalu. Namanya juga negeri kita semua gampang-gampang susah ya. Padahal yang penting amanah. Hebat kau Cok ya. Roastingan kau benar-benar berani, cerdas, lugas dan mengena juga fakta-fakta ya. Kita lihat teman-teman, di sini dikatakan lagi bahwa putusan awal busuk ya. Apakah lembaga lain yang masih sehat tetap diharuskan memakai barang busuk? Berarti negeri kita dibuat sakit oleh pelaku oknum. Kemudian apa fungsi penyelenggara negara ini? Ya, tenang saja Mas Gibran, semangat ya. Ya, oke. Kita lihat teman-teman bahwa zaman sekarang memang harus berani-berani ya, karena kenyataannya kenapa mesti takut? Kita bebas berbicara dan untuk kebenaran. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita berikutnya. Salam NKRI, harga mati.